Pak tuh kalau mati istrinya Pak, kami orang kampung Ambo, malang yang paling muju. Kalau mati orang rumah Pak tuh malang yang paling muju namanya. Nyo malang Pak pi muju. Nah, itu kenapa anak-anak nih Ibu, anak-anak 5 tahun ke bawah tuh dikasih pilihan dia, yang polos-polos tuh. Ang coba pilih dia ya, mana yang ketujuh dia ang mati ya pak ang tuan maang ya. Luri saya jawab pak dan salah saja. Ya Ibu. Kenapa? Karena paknya tidak pakai rahim. Yang pakai rahim itu ibunya. Karena anak akan pilih ibu, ya. Karena pasti sayang ibu itu beda dengan sayang bapak. Makanya pengorbanan ibuku luar biasa tuh. Makanya ketika Nabi ditanya kepada siapa saya berbuat baik, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayahmu. 3 kali Pak. Karena memang sayang ibuku 3 kali lipat dibanding ayah. Kalau jago tengah malam anak ketek itu menangis ya. Ya, yang duduk pertama yang menyusukan itu ibu. Kalau apanya tutup paloi bantah. Nah, itulah kenapa ibu-ibu dilebihkan soal rahim. Karena dia punya rahim. Karena dia punya rahim. Rahim itu artinya penyayang. Ya. Jadi rahim itu secara harfiah artinya sayang. Jadi sama Rahman, Rahim, dia berakar dari kata yang sama rahim, penyayang artinya. Ya. Cuman Allah ya menyebutkan 2 sifat ini dan selalu berbarengan. Selalu bersamaan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa bentuknya berbeda? Karena memang berbeda maksudnya. Berbeda maksudnya. Jadi ya kalau diterjemahkan ya harus dibedakan, kalau enggak susah nanti memahaminya. Tapi kalau diterjemahkan sama saja sebenarnya, penyayang, dua-duanya penyayang. Cuman bentuk sayangnya beda. Apa bedanya Pak Ibu? Ini secara kaidah saya jelaskan sedikit ya, konsepsi bahasanya Bapak dan Ibu. Rahman ya, Rahman itu dari kata timbangan fa'lan. Jadi Rahman itu fa'lan. Itu timbangannya dari kata fa'ala ya. Nah, jadi kata fa'lan. Kalau Rahim dari kata timbangan fa'il. Fa'ilun. Ini di kaidah bahasa begitu. Nanti kalau ibu belajar bahasa Arab pada waktu nanti akan paham. Fa'lan, Rahman, Rahim, fa'il. Sama polanya ya. Dalam kaidah bahasa Arab begini, bila timbangan kata itu fa'lan, itu artinya tajaddud sifat yang berubah. Tajaddud itu berubah, jadid baru. Fa'lan ini sifatnya berubah-ubah. Karena itu lapar, bahasa Arabnya kalau orang sangat lapar itu jau'an. Sama timbangnya Pak. Jau'an, kata ju'. Ju' itu lapar. Ju' allazi at'amahum min ju' ya. Wa amanahum min khauf. Ju' itu lapar. Kalau lapar yang sangat lapar, orang Arab akan mengatakan jau'an. Sama dengan Rahman, sama dengan fa'lan, ya. Kenapa lapar, sangat lapar, sifat lapar itu jau'an? Karena lapar itu sifatnya tidak permanen. Ya, lapar kini makan saudara kenyang mah. Tapi kok lapar dia? Makan lo dia. Itu namanya tajaddud. Sifat yang berubah. Haus, bahasa Arabnya atshun. Itu kenapa Bapak Ibu ada hadis Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada hasil puasanya kecuali haus dan lapar. Haus bahasa Arabnya atshun, atash. Tapi kalau sangat haus bahasa Arabnya atshan. Ya, kalau sangat haus atshan. Sama dengan timbangan tadi fa'lan, atshan. Kenapa? Ya, sangat haus itu atshan. Karena haus itu sifat yang tidak permanen. Haus, minum, lega, haus, minum, lega lagi. Itu kaidah Pak ya.
Jadi bila timbangannya fa'lan itu menunjukkan sifat tak permanen. Tapi kalau timbangannya fa'il itu menunjukkan sifat permanen, subut namanya. Subut itu tetap, permanen. Makanya kalau panjang, bahasa Arabnya tawil. Ya, panjang itu bahasa Arabnya tawilun. Sama timbangnya fa'ilun, tawilun. Kenapa panjang disebut tawil? Karena panjang itu permanen. Ya, Pak? Kalau misalnya badan si anu panjang, kini panjang, besok paginya pendek, tidak bisa loh, Pak. Ya enggak? Kalau panjang ya panjang, kalau tinggi misalnya. Misalnya bapak si A itu tinggi. Tinggi itu bahasa Arabnya tawil juga. Yang tinggi, yang panjang itu permanen tuh. Ini tidak berubah itu. Gagah. Bahasa Arabnya apa? Jamil. Ya enggak? Jamil, gagah tuh. Jamil. Ya, sama dengan fa'il tadi, jamil. Kenapa gagah timbangnya jamil? Karena gagah kok permanen. Tak mungkin hari ko juga gagah, hari minggu juga gagah loh. Hari Senin juga gagah loh balik. Tu hari Jumatnya tak lo gagah loh. Enggak, Pak. Kalau gagah tu ya gagah sifat permanen. Ya. Itu kaidah bahasa. Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Dua. Untuk menunjukkan Rahman ini sifat yang tidak permanen dan Ar-Rahim ini sifat permanen. Karena itu kalau Allah menyebut Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih atau Maha Penyayang, itu sayangnya tidak permanen. Kalau Rahim, itu sayangnya bersifat permanen. Ya. Kalau Rahman, tidak permanen. Kalau Rahim, sayang permanen. Itu kenapa ibu disebut Rahim. Karena sayang ibu ke anak itu permanen. Ibu. Ibu satangka-tangka anak sama dana minta piti anak kawak bagi anak. Ya. Misalnya suruh di ibunya kau, tu anak kau dak mu lah. Tu minta piti anak kau, mah tak piti mah. Kecak mah tak do loh cak mah. Minta mah 10.000 nya. Tak do cak. 10 nya mah nya. Apa hilang dia? Itu ibu itu nak. Karena punya rahim. Kalau kapak disuruh dak mu lah, tu minta piti, disuruh dak mu tak piti yang katanya lapang katanya. Itu cak. Kenapa? Karena ibu rahim, dia sifat sayangnya permanen. Itulah kenapa ulama memahami Rahman ini sayang Allah untuk non-muslim, untuk orang-orang tidak beriman. Dan Rahim sayang Allah untuk orang beriman. Itu kenapa Rahman dipahami sayang untuk dunia. Karena dunia tidak permanen. Rahim sayang untuk akhirat. Karena akhirat permanen. Ya. Dari situlah kita memahami bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu sayang untuk dunia. Dan untuk dunia semua rata. Tidak ada pilih-pilih. Tapi di akhirat, Allah sudah memilih sayangnya, Pak. Karena sayang permanen kok. Untuk orang kafir, sayangnya sementara. Selama di dunia dikasih Allah. Untuk orang beriman, tidak. Nah, disinilah kita bisa memahami bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, bahwa ya Ar-Rahman itu bisa dipahami sayang Allah untuk ya semua makhluk, termasuk orang kafir dan orang beriman. Rahim hanya untuk orang beriman saja, atau Rahman untuk dunia, karena dunia sementara, dan Rahim untuk akhirat. Karena itu, misalnya, Bapak kalau baca surah Al-Muluk, ya ayat 28-29. Ya, Al-Muluk 28-29 kata Allah, "Famay yujirul kafirin min azabin alim." Siapakah yang menyelamatkan orang kafir dari azab yang pedih? Allah bicara orang kafir ya. Apa jawaban Allah? Kul huwar rahman. Bukan huwar rahim, Pak ya. Ketika Allah bicara famay yujirul kafirin tentang orang kafir, maka kata Allah kul huwa Ar-Rahman. Itu bukti sayangnya Ar-Rahman untuk orang kafir. Karena Allah sebut begitu di surah Al-Muluk tadi. Famay yujiru al-kafirin, jawaban Allah kul huwa Ar-Rahman. Bukan huwa Ar-Rahim, tapi huwa Ar-Rahman. Karena itulah Bapak Ibu, misalnya soal rezeki misalnya, ya. Kalau Bapak Ibu baca di surah Al-Baqarah 124.
ya, Al-Baqarah 124, kata Allah, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki bighairi hisab. Jadi Allah memberi rezeki, kata Allah, bighairi hisab. Ya. Apa maksud bighairi hisab ni, Pak Ibu? Tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan apa? Tanpa perhitungan apakah dia ahli ibadah atau ahli maksiat. Allah tidak akan menghitung orang ini taat dikasih banyak, orang ini maksiatnya banyak dikasih sedikit, tidak. Kalau begitu Allah perhitungan nama itu. Kalau patu-patu lagi banyak ya. Tapi kalau tangka-tangka sedikit lagi ya, itu awak tu Pak. Karena perhitungan Allah tidak ada memandang taat atau maksiat soal rezeki, sesuai keinginan Allah saja memberi. Boleh jadi orang yang ahli maksiat dikasih lebih banyak. Apa ya? Maka jangan heran bahwa banyak orang, mohon maaf, ibadah tidak, ya toh? Dosanya banyak, tapi apa yang dikakuknya jadi siapa? Apa yang dikarajonya kambang di tangannya, Pak. Jangan Bapak Ibu mengira rancak berdosa banyak lagi. Itu contoh itu. Jangan paham begitu, Pak. Karena Allah Rahman. Itu sayang Allah, tapi bukan sayang permanen itu. Karena Allah sayangnya tidak ada hisab. Allah tidak akan menghitung orang itu taat atau ya membangkang. Maka kadang-kadang ada orang yang salah begini, Ibu. Ustaz, dulu ambo sebelum pandai semayang, Ustaz. Sebelum pandai ambo makan masaji, wah, murah rasaki kerasuan. Apa yang ambo kakuk jadi. Kini lah rajin ambo makan masaji. Ya. Justru lah tinggal semayang leh makin sandik rasaki rasul, Ustaz. Ancak ambo dulu leh. Ya, Pak ya. Itu keliru dia tu, Pak. Dia tidak paham Allah tu punya dua sifat. Ada Rahman, ada Rahim. Untuk orang kafir Allah tidak akan berhisab, tidak akan berhitung untuk memberinya rezeki. Karena soal dunia sama, dikasih rata semua. Ya. Itu kenapa Bapak Ibu, kalau baca di soal Az-Zariyat ayat 22, kata Allah, wa fis sama irizqukum wa ma tu'adun. Sebelum kamu dilahirkan semua sudah dicatatkan rezeki jumlahnya. Jadi jumlah rezeki kita sudah ditetapkan dan tidak akan ditanya jumlah nanti di akhirat. Yang Allah pertanyakan sebab kita menjemputnya dan bagaimana menggunakannya. Jumlah Allah yang kasih. Dan Allah tidak akan berhitung soal maksiat atau taat kita untuk memberi kita. Kalau Allah berhitung, kalau Allah berhisablah dia, ya, menghisap amal menjadi sebab dia memberikan rezeki, orang kafir itu mati kelaparan satu. Yakin ada? Tapi faktanya orang kafir itu, Pak, hidupnya jauh lebih hebat dari awak. Kenapa? Kayu, sanang, secara material ya. Kenapa? Itu buktinya Rahman. Karena itu ketika Allah bicara tentang orang kafir, maka Allah mengatakan Qul huwar Rahman. Dia Rahman. Tapi kalau Rahim, itu khusus untuk orang beriman. Nanti Bapak baca di surat Al-Ahzab 43, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang-orang beriman Rahim, bukan Rahman, tapi Rahim. Rahim itu artinya sayang yang tak ada batas, yang tak ada ujung. Dan sayang itu tidak di sini tunjukkan, tapi nanti di akhirat. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan misalnya bagaimana rahmatnya Allah kepada kita. Sorga itu Bapak Ibu, ya, semurah-murahnya nikmat sorga, kata Nabi, ada namanya nasif, sapu tangan. Sapu tangan. Kata Nabi, la nasifu ahlil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Sapu tangan penduduk sorga itu tidak bisa diganti dengan dunia dan seisinya. Itu baru sapu tangannya, Pak ya. Belum istananya, belum tempat tinggalnya, belum kendaraannya, sapu tangan. Dan kalau ada manusia terakhir masuk surga dari penduduk neraka, kalau ada apa?
Orang beriman yang paling terakhir masuk surga dari penduduk neraka. Sekecil-kecil wilayah yang diberikan kepadanya 10 kali lipat wilayah Nabi Sulaiman. Tuh Pak, itu semiskin-miskin orang di surga nanti itu Pak. 10 kali lipat wilayah Sulaiman. Ya, itulah paling miskin orang di surga. Yang paling buruk orang di surga keadaannya itu Pak. Dan semua yang di surga itu tidak ada yang murah Pak. Tanahnya ame, tempat tidurnya ame, seluruhnya ame. Itu tidak sembarang orang dapat itu Pak. Itu hanya orang-orang beriman, dan itu adalah rahimnya Allah. Karena Allah ketika memberi itu berhitung dia. Amalnya dilihat Pak. Itu rahim. Karena dia akan menjadi pemilik abadi sempurna. Nah, itulah Bapak Ibu, kenapa kita ini kadang-kadang Bapak Ibu jangan memandang ya nikmat Allah itu dari materi saja. Ya. Iman yang Allah tanamkan ke hati kita nih Pak, ini nikmat yang tidak mungkin bisa kita syukuri Pak Ibu. Nabi Sulaiman, Bapak Ibu kalau baca nanti surat Sad mulai ayat 30 sampai ayat 37, Nabi Sulaiman, surat Sad. Nabi Sulaiman itu pernah dikasih penyakit oleh Allah, stroke. Ya. Karena dia terlambat salat asar sekali, gara-gara memandikan kuda. Jadi Sulaiman itu punya kuda-kuda kesayangan, kuda-kuda mewah, kendaraan mewah Pak. Ya zaman sisuk itu kuda Pak. Satu kali karena dia memandikan kuda, itu dia terlambat salat asar. Dan dia bertobat kepada Allah. Apa yang terjadi? Semua kudanya disedekahkan. Sejak saat itu dia tidak lagi punya kendaraan. Dia berjalan kaki. Kenapa Nabi Sulaiman mensedekahkan semua kuda yang mahal itu Pak Ibu? Sulaiman ingin mengirim pesan kepada kita, tidak ada artinya semua yang kita miliki dari dunia ini dibandingkan nilai ibadah yang lepas dari kita. Tidak ada bandingannya Pak. Kata Nabi, coba 2 rakaat salat sunat, ini bukan wajib ya, 2 rakaat salat sunat di waktu fajar, ya, azan subuh, Bapak Ibu salat setelah itu 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih dari dunia dan seisinya. Itu rahimnya Allah tuh Pak. Kok sagadang tu dia agi, coba bayangkan Pak. Apa kalau kerajo orang seharian bara dapat piti, bara gajinya 1 juta tu lelok anak orang tu mah. Allah cuman 5 minit buat ibadahnya Pak Ibu. 2 rakaat tu paling 5 minit itu. Dikasih lebih dari nilai dunia dan isinya. Itu kalau bukan rahim, Allah tidak akan kasihkan itu Pak Ibu. Kata Nabi, kalau ada orang mendatangi majelis taklim, kana likulli khutwatin yaktuha, setiap satu langkahnya sama dengan setahun salat malamnya. Itu buktinya kepada orang beriman Allah tu rahim. Amalnya sedikit tetapi diganjar dengan ganjaran yang besar. Bahkan dunia ini tidak ada nilainya dibandingkan apa yang Allah janjikan untuknya di akhirat. Jadi hidayah, iman, ya, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk taat ni Pak Ibu, ini bukti Allah rahim kepada kita Pak Ibu. Sama lagi ni, ambo yakin bara banyak orang mendengar azan tadi Pak Ibu. Ambo yakin di komplek kau mendengar azan satu Pak Ibu. Bara yang datang kemari Pak Ibu, itu mahal tuh Pak Ibu. Itu rahimnya Allah orang-orang tertentu tuh. Makanya kata Allah ya di surah Ali Imran 74, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menunjukkan rahmatnya khusus kepada orang-orang yang dia pilih.